Makanya punya tempat itu jangan yang banyak batu baranya, Pak. Panas, Pak. Ya kan? Banyaklah batu kali, Pak. Adem, Pak. Atau batu karang kayak di tempat gua. Iya. Itu Panas beneran. Panas. Aduh. Jadi negara makmur tuh capek, Pak. Karena semua orang berkepentingan terhadap negara makmur. Kita kerja sama KLHK. Ini Pak, jalan ini Pak. Jalan ini tuh kerjasama dengan tambang Kusuma Raya Utama. Oh enggak, itu penambangannya kerja sama KLHK. Enggak Pak. Tadi kata PJ Bupati. Jalannya. Oh jalannya. Berarti kan Tambangnya. kalau tambangnya sudah masuk ke kawasan Taman Guru berarti ilegal dong. Orang KLHK-nya mana? Ini tambangnya kan kawasannya udah masuk ke kawasan Taman Guru. Kategorinya ilegal dong kalau nggak ada kerjasama. Dulu sudah ada proses Ah, mulut tambang ah. di luar kawasan. Ada. Ada proses hukum sudah sampai ini. Ah. Masuk ke bawah ya. Di luar itu di bawah tapi dia diagonal mungkin masuk sendiri ya. Kalau jalannya betul Pak. Ya. Jalannya Tambangnya nggak ada kerjasama. Kalau tambangnya bawah udah masuk, Nah itu Pak, yang belum ada diatur di undang-undang itu gitu Pak. Sampai sekarang. ya kan tambangnya di bawah masuk nih, kan di bawah nih tambangnya, bukan di keruk di atas kan, di bawah. tambangnya di hutan produksi Pak, bukan konservasi. Terus masuk ke laut. Bapak bisa memastikan bahwa itu tetap di hutan produksi dari mana? Enggak. Ya mulutnya, Di hutan produksi. bawahnya kan bisa masuk. Pertanyaan saya, bawahnya masuk nggak? Iya. Mulutnya iya, kan bawahnya kemana-mana tuh tangannya. Air yang di Iya kan, bawahnya kemana-mana. Berarti kan itu tidak ada kerjasamanya. Panggil dong. Apa penyelesaiannya? Udah ada belum? Kalau di PP 23 pakai kemitraan Oke. kehutanan. Iya, artinya sekarang udah ada langkah belum? Sudah ada langkah tapi belum ada eksekusinya. Iya, makanya kan kita kesini menegaskan. Iya. Negara bisa Harus rugi hadir. kan dari situ kan? Iya. Kan barangnya diambilin, Iya. bukan punya dia toh? Iya. Punya utara ya. Selamat datang Pak. Ya, ini ibu-ibu desa apa ini? Desa Petaniu. Apa desa apa? Apa? Hutan. Jadi harapan saya selaku kepala desa dan mewakili seluruh masyarakat dengan adanya Bapak Ibu sekalian datang ke desa saya ini supaya penderitaan kami dari masyarakat terhapuskan. Itu harapan saya. Coba kita bayangkan Pak, kita bayangkan di mana lagi Pak masyarakat saya yang mau mencari nafkah, bertani di mana lagi? Di ujung sana tidak ada batas. 2 bulan lalu perusahaan dari PT Pensiang di atas Pak membuat patok tapal batas desa saya di tengah-tengah desa saya Pak. Sedih kami Pak. Di tengah-tengah desa sedangkan di situ ada SD. Nah, tidak bisa kami berkebun di situ Pak. Di tempat kita tegak sekarang di belakang saya itu tidak bisa berkebun lagi karena hutan burung. Baru nebang pohon sebatang orang BKSDA sampai. Mohon dibantu Pak. Saya ini termasuk yang selalu ngambil kunjungan di daerah-daerah yang memang ada masalah yang harus diselesaikan. Pertama, terima kasih tahun ini masyarakatnya akan diaspalin, tetapi dengan satu pesan, aspalnya ini buat masyarakat apa buat yang nambah? Nah, kalau aspalnya buat masyarakat, bagaimana kalau mobil tonasenya tinggi? Karena hot mix itu kalau tonasenya tinggi, curah hujannya tinggi, dalam waktu cepat paslah. Nah, ini sudah jadi problem di mana-mana ya. Di Indonesia ini bukan hanya di desa Kota Nyiur. Menurut saya ini bukan Kota Nyiur, Pak, kota sawit karena nyiurnya hampir jarang sih. Nah, problemnya apa sih? Saya bukan di sini di Kalimantan. Itu problemnya satu, Pak. Orang sini turun temurun nggak punya satu jengkal tanah pun. Perusahaan ujung-ujung datang tiba-tiba pulsa ribuan hektar. Benar ya? Ini kan problem. Nah, masyarakat ngurus untuk dapat izin pelepasan menjadi sebuah kawasan desa pemukiman sulitnya luar biasa karena nggak punya akses politik.
Kan akses politiknya biasanya 5 tahun sekali, nanti dijanjikan, udah kepilih, datang lagi, nanti 5 tahun janji lagi. Ya emang ya, makanya kita tidak ke situ gitu. Nah, tapi kalau pengusaha aksesnya gampang, ketemu menteri, ketemu dirjen, tak selesai. Nah ini kan realitas di kita. Nah, untuk itu yang pertama fokus saya adalah, saya ini orang yang hari ini sangat concern terhadap konservasi. Jadi kalau ngomong konservasi, teman-teman Komisi 4 ini susah diganggu juga. Bahwa kita ini punya pendapat, daerah konservasi yang di situ ada hutan yang kuat, melahirkan karbon yang tinggi, itu harus mendapat dana kompensasi bagi hasil dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena makin lama itu orang tuh nggak mau punya hutan karena nggak jadi duit. Lebih baik punya penambangan. Nah ini kan kalau otak ini berlangsung di seluruh para birokrasi Indonesia, para politisi Indonesia, maka tunggu kehancurannya Indonesia. Nggak usah waktu lama, 20 tahun ke depan udah selesai. Hutannya sudah habis, penambangannya menggurita di mana-mana, rakyatnya termiskinkan karena tidak punya tanah. Sehingga fokus kita hari ini ke teman-teman KLHK adalah untuk, gitu kan kita kasih ya, untuk memang peruntukan kawasan kepentingan rakyat, kepentingan pertanian, kepentingan kehutanan itu prioritas dilepas. Kan ada istilah sekarang perhutanan sosial dan sejenisnya, itu diprioritaskan dengan sebuah komitmen. Ini bukan di sini loh, di tempat lain. Jadi begitu dikasih surat, di belakangnya sudah ada yang nungguin tuh. Nanti dilepasin lagi sama Banda. Gitu. Kalau di daerah Jawa itu, ini ada area tanah kehutanan sebutnya penggara. Kepenggarapnya dibayarin aja 3.000 perak per meter, 4.000, 2.000, kadang-kadang 1.000. Kuasain kan? Habis kuasain itu kan tinggal dirubah. Kan gitu loh. Nah yang buka bos lagi, nanti sama bos dibikin kawasan industri, kawasan properti, yang tadinya bayar 3.000 per perak ke penggarap, nanti dia jual itu 500.000, 150.000, sehingga dengan cepat orang kaya. Saya dengar tadi tambangnya di mana sih? Mulutnya kerjasama dengan kehutanan, kan Kementerian KLHK. Nah mulutnya iya saya bilang, buntutnya di mana? Buntutnya nggak tahu. Nah, kan ngambil tambang kan bukan dari mulut, dari buntut. Saya yakin buntutnya di kawasan ini, kawasan ini, buru ini kan, kawasan buru. Pasti dapat dong duit. Nah, KLHK apa? Kalau saya pengen kita ya sudah segera diadministrasikan, lihatkan ada istilah keterlanjuran, proses dengan baik, kemudian negara tampil. Nah, ketika negara tampil, misalnya uangnya masuk ke KLHK, ke kas negara, duitnya kemana? Pengen saya duitnya balik lagi ke sini. Untuk apa? Supporting masyarakat bertani, supporting masyarakat bercocok tanam, palawija, supporting masyarakat memiliki hutan produksi, kan gitu loh. Supporting masyarakat untuk infrastruktur. Nah, kan buat apa juga ngumpulin duit dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari mana-mana diambil di Jakarta, duitnya nanti di Jakarta atau ke tempat lain. Nah ini yang menjadi harapan kita, sehingga nggak usah panjang-panjang, intinya kan nanti datanya kan sudah masuk. Bapak permohonan datanya sudah ada, desanya sudah ada. Nanti datanya kita bawa, nanti kita ingetin pada rapat RDPU dengan KLHK, kita masukin agenda ini untuk menjadi prioritas. Ya kan, aparatur ini menjadi prioritas agar apa? Fokus kita itu adalah satu, pemerintah pusat, Kementerian KLHK harus menertibkan kawasan-kawasan yang dikuasai oleh swasta, oleh pertambangan, gitu kan, oleh perkebunan, tertibkan itu. Kemudian yang kedua, berikan hak-hak pada warga untuk hidup secara layak di Republik ini yang sudah turun-temurun di sebuah tempat namanya Desa Kota Nyiur. Jangan sampai mereka mengaku bertanah air Indonesia, tanahnya kagak punya, airnya harus nyari-nyari. Nah untuk itu ini saja fokusnya, dan ini akan jadi fokus kita, sehingga nanti kami datang ke sini bukan dialog lagi, kami datang ke sini menyampaikan surat-surat kepemilikan warga.
Yang pertanyaan saya adalah, itu ada orang patok tuh perusahaan. Sebentar dulu. Patok di tanahnya masih tanah kawasan hutan guru. Tindakan Bapak apa? Nah kalau andaikan itu BPK, desa kami terancam hilang. Ya, kita cek Pak, kalau dia mempunyai persetujuan penggunaan kawasan hutan IPPKH diperbolehkan Pak. Nggak dicek aja sekarang, sama masih satu kementerian. Ada izinnya nggak? Jangan sampai begitu. Jangan sampai begini. Warga minta areal tanah untuk hidup normal, nggak keluar-keluar. Kalau perusahaan pertambangan ujung-ujung diizinin gitu loh. Pokoknya mau dari mana aja, tidak ada urusan. Kementerian KLHK jelaskan. Jadi untuk data yang tercatat di kami Pak, bahwa PT Kesuma Raya Utama ini Pak memiliki telah memperoleh PPPH pada tahun 2022. Jadi yang dilakukan di hutan produksi Pak, bukan di Taman Buru. Jadi yang dilakukan kemarin pematokan adalah merupakan salah satu kewajiban pemegang izin Pak untuk melakukan tata batas pasca PPPH-nya. Pertanyaan saya adalah, itu kan dipatoknya di tengah perkampungan. Masa KLHK itu dilepasin sih, dikasih sama pertambangan? Masih di dalam kawasan hutan Pak. Ya, pertanyaan saya adalah, duluan kampungnya, duluan tambangnya. Kalau duluan kampungnya, kenapa orang kampung minta izin tinggal nggak dikasih-kasih, orang tambang dikasih? Ini yang saya maksud dari tadi gitu loh. Warga asli Indonesia lahir di sini, kakek buyutnya di sini, mau dapetin tanah 2 hektar aja susahnya luar biasa. Pimpinan dari DPR RI ini luar biasa. Ini yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Sekarang ini persoalannya, ketika Bapak Ibu dari DPR RI yang duduk di sini dan kita juga merasa ini bagian dari kita Pak. Ketika ini pulang, saya bertanyakan Pak, apakah Bapak yang bertiga tadi atau yang lain dari grup mereka akan tetap melanjutkan apa yang kita sampaikan? Ibu bapak tetap tenang, kami akan bekerja untuk bapak dan semuanya bisa tetap hidup bahagia di sini. Udah ya. Di Bengkulu sama orang hutan bukan orang hutan, bukan orang yang biasa tinggal di hutan. Kita kuat siapa? Saya yakin. Dari estafet. Karena sering berusukan. Pacoknya kemarin kan udah dicabut oleh masyarakat tingkatnya. Oh, udah dicabut. Ya kami demo kemarin kan. Oh, Dokumentasi kita ada. sini ada. Hah? Tepatnya di sini Kang. Ini SD. Oh, udah dicabut patoknya. Dari cabut, tapi ini sistem online kan. Koordinatnya ada di sini. Oh iya. Koordinat titik koordinatnya ada. Mana lubang bekas cabutannya? Mana lubang bekas cabutannya? Ya di sini lah. Nah, nih. Bisa dilihat di sini. Pokoknya di sini. Sudah dicabut ya. Ya udah nanti kita dipastikan KLHK-nya. Dekat SD satu lagi ya. SD. Oh gitu. Ya karena gini, nanti kalau itu memang kawasan tambang, itu nanti dibongkar ini, suruh pindah pasti. Iya. Terus Ini SD di, sekarang ya? di tengah-tengah desa kita nih Pak. Oh iya. Terus satu lagi di SD ya? Sudah dicabut sama warga kemarin. Kemarin sempat warga sempat demo takut Pak. Ah iya. Cabutnya kapan? Kemarin udah dicabut. Kemarin tuh sebelum datang. Urusannya kan dicabut nggak penting Pak. Kan sudah ada titik koordinat dalam izinnya. Koordinatnya masih aneh. Kenapa nggak dicabut pula? Kami nggak bisa itu Pak. Ini kalau ini Pak, dari sini tembak lurus ke sana baru ke sana. Ini yang dalam status kawasan hutan produksi dari sini dari sana tadi Patoknya udah dicabut. Ini yang patok kan nggak penting. Cuman udah dicabut anak-anak. Jadi mainan anak-anak kan? kalau gitu namanya cucuk cabut ini. Iya, cucuk cabut. Ini iya, kalau patoknya dicabut nggak penting.
Yang penting kan surat izinnya. Ada berita acaranya, Pak. Berita acaranya. Ada berapa patok sini aja? 1, 2, 3, 4 patok, Pak. 4 itu masih ada? Masih ada. Mungkin masih ada. Ini kan 1 udah nggak ada. Kita balik lagi ya. 3 lain masih ada nggak? Mungkin di atas sana masih ada. Masih jauh? Agak jauh. Berapa? Sekitar mewakili. Beliau aja mewakili. 5 kilo mewakili. 400-an. Udah bagian masyarakat aja lah ya. Ada fotonya. Informasi lah. Ada fotonya nih. Udah sekarang patokin tadi itu dicampur lagi nggak nih? Foto-foto siapa? Ini mana? Cuma 45 hektar. Ini fotonya. PPKH-nya iya 45 hektar. 40 hektar masuk ke sini enggak? Oh enggak. Ini sudah kami cek koordinatnya, Pak. Begitu itu di luar. Kita tulis lain. Loh, karena itu IUP, karena IUP. IUP itu SD. Ya gini, ini penjelasannya PPKH-nya itu cuma 45 hektar. Ini tidak termasuk. Tapi kok timbul patok ini, Pak, di sini. Gimana? Sok silakan jelasin. Ayo. Ini Pak posisi kita ya. Kelihatan. Udah enggak akan kelihatan. Jelasin. Ini posisi garis batas kawasan hutan, Pak. HP Semindang Bitabu. Garis batasnya, Pak. Mana HP, mana yang bukan? Iya. Nah, ini Pak. Yang sini Ke sini. Sini hutan produksi. Produksi. Nah, yang sana APL. Sana APL. putih udah putih. Emang udah putih. Jadi nah gini, Pak. Terus? Nah. Ya. Nah, motong ini. Nah, udah. Yang jelasin. Kawasan tambang sampai mana? PPKH-nya Ini PPKH-nya di jalan sana, Pak. bukan di sini. Bukan di sini. Lah kenapa dipatok di sini? Ya, yang matok pada kawasan kami, Pak. Kawasan kawasan hutan. Ya. Batas kawasan hutan ya. Siapa? Oke, Dari tadi. Bapak siapa ya? Itu bukan bahan Kalau ini bukan patoknya batas di mana? tambang ya? Punya siapa? Aku mau tanya aja, ini punya KRU, siapa? Pak. Iya, KRU itu apa? Kusuma Raya. Perusahaan kan? Iya. Lah, Perusahaan iya, siapa? masih di mana sekarang? Iya, perusahaan siapa ini? Itu KRU namanya. Iya, tambang kan? Iya. Iya, saya Nah, tahu. gini. Itu saya mau Begini, memastikan sekarang gini. aja. Iya, di mana? Iya, Ini tambangnya di sini. Iya, Di mana sekarang barangnya? Saya barangnya Iya, mana? Iya, Sebelah iya, lain. Kan, Bu, tapi ada barangnya enggak? Barangnya mana? Oh, kan? Saya bilang kalau perusahaan KRU di jalan. Di mana-mana begitu. Dia matok masih lebih. Ini diambil lagi oleh KRU karena kami demon waktu itu. Sekarang itu nggak persoalan, enggak. Sekarang persoalannya bukan soal cabut. Ini nggak ada lagi patok. Ini titik koordinat. Titik koordinat Bu Waka. Iya. Salah Bu dia. Makanya kalau itu ada bukti. Oke. Nah ini buktinya kan sudah ada dalam bentuk foto kan. Barangnya diambil kemana? Patoknya? Pihak KRU. Pihak KRU ini sudah ada toh, saksinya ada, bukti fotonya sudah ada, yang nyabutnya sudah ada, ya kan? Proses aja oleh Gakum. Ya, nanti saya kan? panggil, Pak. Kalau seluruh masyarakat yang mau cabut kan? itu. Karena dia mematok yang bukan di arealnya. Saya sudah kasih tahu tadi, kalau namanya perusahaan itu biasa begitu. Kalau dikasih 45 dia lewat. Benar tuh, Pak. Mas. Ini arealnya PPKH-nya KRU ada nggak di sini? Nggak ada, Pak. Oke, berarti dia salah kalau matok di sini ya. Pak, salah. Oke, tunjukkan ke saya di mana koordinatnya. Ya. Ya. Sana. Sebelah mana? Tadi tikin kasih tahu. Coba sebelah mana? Coba dipastikan dengan nanti fotonya tadi. Ini Bu. tadi tuh. Kalau fotonya di atas, Pak. Kalau foto di atas, Bapak, karena itu inisialnya nomor 185, Pak. Karena Ya, sekarang ngomong satu-satu. Ini mana tapanya ini mana? Di atas, udah kita atas sekarang. Masih ada nggak ini? saya kepala dasar Sekatan Yur, saya tahu di sini satu. Nah, sudah itu satu. Masalahnya titik satu. Ini buktinya titik itu buahnya nggak mana? ada, itu yang rumit, Pak. Iya. Seluruh masyarakat saya siap menjadi saksi. Ya saksi, Pak, tapi buktinya nggak ada. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ini kan pelindung sama masyarakat. Ini yang saya mau cari. Ini ada bukti. Nah, ini tadi kan disampaikan di sini. Rangga, ini foto yang di mana? Yang di sini bukan? Foto yang di sini mana? Yang di sini ada nggak yang di situ? Itu kasih ke saya, nanti saya panggil perusahaannya. Kalau yang ini foto titik yang Nah, oke, yang mana? cek lagi. Ya Pak, ada. Kita kan ada koordinatnya nih, Pak. Itu ada KRU. Yang di atas Ada bukan koordinatnya anggota nggak? kampungan yang oleh KRU. Coba ada koordinatnya nggak? Punya dia. Ya sekarang gini, kita nggak tahu urusan teknis. Kita kan nggak tahu urusan teknis. Nih masyarakat nggak ngerti. Yang pasti orang KRU sudah memberikan patok dan ini fotonya. Kalau Bapak mau tanya foto ini mana, patokan ini sudah dicabut oleh warga karena warga merasa resah pada saat itu. Akhirnya dicabut oleh orang KRU, kan? Oke?
Nah sekarang kalau Bapak mau cari ini mana buktinya, mana nggak bisa begitu dong. Enggak, ini ada foto. Ini bukti loh. Fotonya Ini ada. foto. Yang ini Nah, nggak ada, Bu. Fotonya kan sudah nggak ada. diambil. Iya, kan nggak ada. Bentar, Kades lagi cari dulu bentar. Ya, coba kalau ada kasih ke kita. Yang di SD. Kalau ada kasih ke kita. Kan Ibu tadi sampaikan ada fotonya, saya tanya. Ya ini kan di atas satu. Ya, Kalau di sana kalau gitu, ayo. di atas sudah KRU katanya. Kalau udah KRU itu saya sampaikan, itu kewajibannya dia untuk melakukan tata Oke, batas. sekarang yang mana di sini, Rangga? Kalau di sini ada, Jadi barang bukti. ada saya barang bukti. Iya, saya tugasnya untuk mengamankan itu. Iya, oke. Sekarang carilah ini, Linda. Saya ya ada barang buktinya, ada pelanggarannya. Saya panggil tuh KRU, saya panggil kepala desa yang menyaksikan yang Ada yang lain nggak yang siapa yang cabut saya panggil di sana. Di bawah SD itu batu bara paling banyak. Kita ini bukan untuk pribadi kita nih. Manusia banyak. Oke. Karena ini patoknya Pak cabut ya. Nah, kasih ke dia. Ya biar Jadi lihat. nanti Gambarnya kasih ke dia. dikirim ke saya, nggak apa-apa. Ini kasih videonya ambil. Ambil Bawa video. handphone ya. Sok ambil ke dia. Ya. Bisa dicek anunya nggak? Bisa dicek Coba di sana, jangan dipanas deh, kena panas di sini. Di sini nggak kelihatan. Koordinatnya ada kan? Ah, dicek di mana nih? Lokasinya di mana? Yang ini. Kita dari ujung situ sampai yang ini, yang dipasang nih. Rangga, sekarang yang di tengah desa tadi mana Rangga? Mana video dan fotonya? Warga, bagi yang video waktu hari itu mano, bertanggung jawab tuh kamu kecek di sini. Mana videonya? Tanya. Ya videonya. Kalau yang itu tadi memang punya KRU. Gini, ya kan, Pak Kades. Pak Kades diketik aja, bikin pengaduan, ya, ke Dirjen Penegakan Hukum Kementerian KLHK, ya kan, tembusin Komisi 4. Ya. Suratnya sini aja kirim. Ya. Sekarang ya, saya tunggu, ya, biar cepat, oke? Selesai kan? Ciri siapa yang punya nyimpan ini fotonya? Nanti lampir-lampirin, ada yang nyabutnya, kemudian fotonya, videonya lampirin, ya, kirimin ke saya. Oke kan, selesai kan? Memang ada berapa? Kenapa perusahaan tambang pengen di sini? Karena di sini ada batu baranya. Nah, itu. Kalau di sini batu Kalau kali, ada nggak di sini izinnya, juga. Kita sikat, Pak. Karena di sini batu bara, Mas. Oh, jadi di bawah sekolah SD itu batu bara. Itu APM. Keberlanjutannya sama-sama. Iya. Serius benar. Cuma kita mau berpihak kepada Ya, keberpihakan itu penting, Pak. Iya. Keberpihakan kepada rakyat. Karena rakyat ngambilnya nggak banyak, Pak. Iya. Untuk hidup. Iya, hanya untuk hidup. Kalau itu untuk kaya, Pak. bukan memperkaya diri. Iya. Makanya punya tempat itu jangan yang banyak batu baranya, Pak. Panas, Pak. Ya kan? Banyaklah batu kali, Pak. Adem, Pak. Atau batu karang kayak di tempat gua. Iya. Itu panas beneran. Panas. Aduh. Jadi negara makmur tuh capek, Pak. Karena semua orang berkepentingan terhadap negara makmur.